PT SDN 12 Apiaki, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Yang mana saya peserta PPG PAI Batch 2 tahun 2024 di UIN Imam Bonjol Padang, yang insya Allah akan mengambil ujian kinerja video praktek pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Namun sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan ketua disiapkan dulu doanya. Siap di tempat, hormat, tegak, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Sebelumnya ada yang nggak hadir pada hari ini? Ada siapa? Aduh, sakit. Siapa lagi? Berarti kita pada hari ini hadir berjumlah berapa orang? 18 orang. Alhamdulillah ya, ada 2 orang yang nggak hadir pada hari ini. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesehatan. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, materi kita pada hari ini adalah tentang tanda-tanda usia balik. Sebelum kita memasuki pelajaran kita pada hari ini, masih ingat nggak apa pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Apa? Indahnya saling menghargai dalam keragaman. Nah, ingat apa contoh keragaman itu? Ada ragam dalam keragaman dalam agama, keragaman dalam budaya, keragaman dalam suku bangsa. Nah, jadi kita walaupun berbeda-beda, tetapi kita harus saling menghargai agar tercipta persatuan dan kesatuan. Nah, pada hari ini ya
pelajaran kita adalah tentang menyambut usia balik. Coba lihat. Apa perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Angkat tangan, angkat tangan. Oke, paruh. Bagus. Ada lagi? Apa perbedaan laki-laki dan perempuan? Ya, kasih Pak. Perbedaan di tanda-tanda usia baliknya. Bagaimana membedakan anak-anak dengan orang yang telah dewasa? Anak pendek, anak dewasa tinggi. Apa lagi? Apa lagi? Anak-anak belum punya pejakun, baru orang dewasa udah punya pejakun. Apa lagi bedanya? Ada lagi, dengar. Bagus. Anak-anak belum balik, sementara orang dewasa sudah balik. Oke, kita lihat. Coba coba kita sama-sama tepuk tanda dewasa. 1, 2, 3. Bila kau ingin tahu tanda dewasa, bagi anak pria dan wanita, telah mimpi masa. Bagi pria wanita, keluar darah haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariah. Jadi ini adalah tanda-tanda balik. Lanjut. Sebelum kita lanjut, kita mesti tahu terlebih dahulu apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Menyebutkan tanda-tanda usia balik bagi dan atau kedewasaan menurut ilmu fikih dengan benar sebagai pengetahuan dasar dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk lebih semangat lagi, kita coba ekspresi. Oke, coba semua berdiri. Nah, berdiri di tempatnya masing-masing. Oke, ini ekspresinya tepuk 1 sampai tepuk 5. Masih ingat? Coba berdiri dulu. Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk 4, tepuk 5. Tepuk tangan semuanya. Oke, silakan kembali duduk di tempatnya. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, coba amati. Gambar ini merupakan gambar apa? Gambar pertumbuhan manusia. Siapa di antara anak bapak yang bisa menjelaskan gambar yang ada di depan ini? Awalnya kita dari bayi, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, masuk kepada masa remaja, naik kepada fase dewasa, kemudian akan tumbuh menjadi orang tua atau kakek-kakek. Ini merupakan perkembangan manusia dari kecil hingga dewasa. Berikutnya, lihat. Nah, coba kalian hitung berdasarkan tanggal lahir atau bagaimana perubahan tubuh kalian dari kelas 1 hingga kelas 4. Nah, tangan, badan dulu. Duduk, Oke, lanjut.
Dulu nggak tahu apa-apa, kini sudah mulai tahu semuanya. Apa lagi? Dulu nggak tahu baca, sekarang pandai yang baca. Alhamdulillah. Coba hitung berdasarkan berapa usia kalian sekarang? 9 tahun. 10. 10 juga. 10 juga. 10 tuh 9. 10 juga. Rata-rata di sini anak bapak berusia 10 tahun. Ya, berarti sudah mulai mendekati masa-masa remaja atau pubertas. Dalam kerajaan ini disebut dengan memasuki usia balik. Nah, oke. Apa itu balik? Nah, dengar tangan. Kan? Oke, bagus. Kasih tepuk tangan. Ada lagi. Apa itu balik? Fajar. Balik. Apa itu balik? Secara bahasa balik artinya sampai. Secara istilah artinya kedewasaan bagi seorang muslim, baik yang laki-laki maupun perempuan. Ya, kasih hapus lagi. Jadi secara umum arti balik itu adalah apa? Kedewasaan. Seseorang sudah mulai menginjak usia dewasa. Nah, coba kita lihat lagi. Apa saja tanda-tandanya kalau kita sudah balik? Itu berdasarkan ilmu fikih. Nah, kita harus tahu lebih dahulu apa itu fikih. Fikih itu adalah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata aturan ibadah, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antara bahasan kita adalah tentang tanda-tanda balik, dan ini juga dikaji dalam ilmu fikih. Nah, jadi untuk lebih mantapnya, lebih fokusnya, alangkah baiknya kita membagi kelompok. Nah, silakan kita duduk per kelompok masing-masing yang sudah kita bagi tadi. Silakan. Nah, perhatikan terlebih dahulu apa saja kegiatan kita pada hari ini. Nah, ya. Aktivitas kelompok. Lihat sebelum Bapak bagikan LKPD-nya, lihat dulu aktivitas kelompoknya, cara kerja kelompok. Yang pertama, setiap kelompok mengidentifikasikan apa itu balik, ya. Kemudian sebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Kemudian sebutkan larangan bagi orang yang berhadas B. Itu poin yang pertama ini. Nah, isinya ya. Poin yang kedua, jawaban ditulis di media sesuai kesepakatan kelompok. Jadi manfaatkan kelompok kita untuk menjawab pertanyaan 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian yang ketiganya, hasil kelompok yang sudah kalian buatkan dalam LKPD ini nanti dipresentasikan di depan kelompok lain, alias di depan kelas. Paham? Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjut. Ya. Lanjut. Lanjut ya.
Silakan ditulis, ambil dari mana? Semuanya selesai. Sekarang sesuai dengan yang nomor 3-nya, hasil dari kelompok itu Bapak minta masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan kelas, ya, ke depan temanya masing-masing. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan ini. Ini. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil hasil diskusi kami. diskusi kami. Oke. 1. Secara bahasa Bali artinya sebagai 1. Bali adalah secara bahasa Bali artinya sampai berdasarkan istilah Bali yaitu perluasan orang muslim bagi laki-laki dinilai oleh keluar malunya atau mimpi basah serta untuk bantuan mengenai ilmu yang lain. 2. Sebutkan tanda-tanda usia Bali menurut ilmu fikih. 1. Mimpi basah dan perempuan lain berumur 15 tahun menurut kalender hijriah laki-laki dan perempuan. Tuliskan larangan bagi orang yang berhadas besar. Sholat, sujud, tilawah, serta bersyukur. 2. Sawah, 3. Berpinjam ilmu. 4. Membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran dan membawa Al-Quran. Assalamualaikum
tentang apa itu balik, tanda-tanda balik dan larangan bagi orang-orang yang tidak berhadas besar. Nah, jadi balik itu adalah kedewasaan. Tanda-tanda balik terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Berikut adalah tanda-tanda balik menurut ilmu fikih secara agama. Apa itu? Yang pertama, mimpi basah. Coba katakan apa itu mimpi basah? Ini ya. Oke, bagus ya. Jadi itulah mimpi basah. Ini terjadi kepada anak laki-laki yang sudah berusia 9 tahun ke atas, dan ini terjadi pada kalian. Apa itu? Ini ya. Mimpi basah itu jadi ketika kita sedang tidur. Ini terjadi kepada anak laki-laki. Betul? Oke, lanjut. Yang kedua, haid. Haid ini terjadi, apakah terjadi kepada anak laki-laki atau perempuan? Perempuan. Apa itu haid? Apa itu haid? Silakan. Oke, bagus ya. Jadi haid itu adalah menstruasi atau keluarnya darah kotor dari anak perempuan. Ini terjadi ketika kita memasuki usia balik. Nah, jadi kalau nanti anak-anak perempuan kalau terjadi haid, jangan takut, tetapi konsultasi sama orang tua. Terlebih lagi kepada mama atau kakaknya. Nah, selain dari mimpi basah dan juga haid, yang ketiga itu berumur 15 tahun. Apabila tidak datang haid, tidak mimpi basah, tetapi anak bapak sudah berusia 15 tahun, otomatis dia juga sudah masuk usia balik. Jadi batas maksimal manusia itu balik di usia 15 tahun. Kalaupun nggak terjadi kedua-duanya, tetap dia sudah balik. Nah, kalau sudah balik, tentu ada kewajiban mandi bagi yang berhadas besar. Kenapa ia mandi? Saat kalian itu mimpi basah atau lagi haid, kalian itu lagi berhadas besar. Sesuai yang disampaikan oleh teman-teman tadi, banyak larangan bagi orang-orang berhadas. Apa di larangannya? Tidak boleh sholat. Apa lagi? Tidak boleh memegang Al-Quran. Tidak boleh membaca Al-Quran. Tidak boleh masuk masjid atau naik masjid dan lain sebagainya. Agar larangan itu bisa diputuskan, maka kalian wajib mandi besar atau mandi wajib. Kalau laki-laki habis mimpi itu bangun tidur langsung mandi wajib. Sedangkan perempuan tunggu sampai selesai haidnya
atau hadas apa namanya haid ya, baru dia mandi wajib. Oke ya, ini dia pentingnya mandi wajib ya, untuk sesuai anjuran Rasulullah SAW. Oke, sekarang kita lihat tata cara mandi besar. Tentu kalian sudah pernah mendengar namanya mandi besar. Jadi kita berwuduk terlebih dahulu. Berwuduknya seperti wuduk mau sholat. Setelah wuduk semuanya, selesai wuduknya baru mandi. Dibasahkan seluruh tubuhnya, dimulai dari rambut sampai ke kaki. Nah, ini tata caranya. Yang pertama, mencuci kedua telapak tangan atau 3 kali, sama dengan kita berwuduk. Yang kedua, mencuci alat kelamin kita menggunakan tangan kiri. Nah, bersihkan ya. Yang ketiga, membersihkan tangan kiri ini dengan menggosokkan ke tanah atau menggunakan sabun biar bersih. Keempat, membasuh kaki. Nah, kaki dulu. Berikutnya, mengelai-ngelai rambut. Jangan banyak. Ambil air, gitu kayak orang keramas. Nah, yang keramas ya, rambutnya diselai-selai dengan air apabila rambutnya panjang. Bagi yang perempuan atau laki-laki ya, gini kan jangan orang dapat keramas ya. Lanjut, maupun menuangkan air sebanyak 3 kali kepala tadi. Nah, tapi air dituangkan ke kepalanya agar dapat masuk kepada pangkal rambut atau kulit kepala. Berikutnya, menuangkan air terhadap anggota badan setelah rambutnya basah. Kemudian baru siram bahunya sebelah kanan, sebelah kiri, kaki, badan semuanya harus basah. Nah, jangan lupa kita membaca nih. Ya, dan niat ini dibaca dalam hati ketika awal kita membasuh anggota badan. Apa niatnya? Sengaja aku mandi wajib menghilangkan hadas besar karena Allah. Oke. Baik, karena kita telah sampai di penghujung pelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita menyimpulkan hasil pelajaran kita pada hari ini tentang tanda-tanda usia balik. Baik, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Oke, coba lu, Asifah dulu, silakan. Mimpi basah berumur 15 tahun. Jika sampai 15 tahun belum mimpi basah berarti sudah sampai basah. Bagi perempuan haid berumur 15 tahun. Jika sampai 15 tahun belum haid berarti sudah dewasa. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan. Oke, siapa lagi? Angkat tangan. Oke, Alvaro, silakan. Tanda-tanda balik bagi laki-laki. Mimpi basah berumur 15 tahun. Jika sampai 15 tahun belum mimpi basah berarti sudah sampai balik. Bagi tanda-tanda balik bagi perempuan haid berumur 15 tahun. Jika sampai 15 tahun belum haid berarti sudah dewasa. Oke, kasih aplaus. Nah, itu ya. Jadi kesimpulannya ada 2, laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu ditandai dengan mimpi basah berumur 15 tahun. Sedangkan perempuan ditandai dengan haid dan berumur 15 tahun. Paham ya? Nah, untuk pelajaran kita berikutnya adalah tentang tanda-tanda balik usia menurut ilmu biologi. Nah, sebelum
sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, Bapak pengen refleksi sebentar. Refleksi hasil pelajaran kita pada hari ini. Bagaimana perasaan anak Bapak semua setelah kita belajar pada hari ini? Bagaimana perasaannya? Tanda-tanda usia balik. Apa lagi? Hah? Apakah pelajaran kita hari ini berjalan dengan baik atau tidak? Baik. Apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Jadi kita berharap ke depannya kita lebih aktif lagi. Nah, karena pelajaran kita telah selesai, maka kita jangan lupa bersyukur kepada Allah mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.